Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Karena itu ya Tuhan, ajarlah kami setia. Kami sadar kami lemah, kami terbatas seringkali ya Tuhan, kami berubah setia. Tetapi kalau hari ini Engkau mengundang kami datang beribadah, kami percaya ya Tuhan, sebagaimana Engkau mengatakan kepada Petrus yang pernah menyangkal-Mu, gembalakan domba-dombaku. Engkau pun sedang mengundang kami untuk sekali lagi bertekad, untuk sekali lagi berkomitmen di hadapan-Mu Tuhan. Untuk mengatakan sekali lagi ya Tuhan, sungguh kami mengasihi Engkau. Bukan dengan kuat gagah kami, tetapi karena kasih karunia-Mu ya Tuhan bagi kami. Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mau membaca dan belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Engkau yang akan menjamah kami. Engkau tahu siapa kami pribadi lepas pribadi. Engkau kenal kami. Tuhan berkatilah kami. Kami berdoa Engkau juga memberkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, supaya dia boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan yang mendatangkan berkat bagi anak-anak-Mu. Demikian kami berdoa ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat pagi. Saudara senang sekali pagi ini boleh menyapa saudara, boleh beribadah bersama, dan boleh berkesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah saudara, karena minggu lalu kita baru saja merayakan Hari Kebangkitan Tuhan, izinkan saya sebelum berkhotbah menyampaikan salam dari keluarga besar STT Saat Malang. Selamat Paskah untuk saudara sekalian. Doa kami kiranya kuasa kebangkitan Yesus boleh menyertai saudara untuk menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan dan memberkati saudara sekalian. Amin. Nah saudara, hari ini kita diberikan satu tema untuk kita boleh belajar bersama saudara, yaitu berbuah dalam anugerah. Berbuah dalam anugerah. Saya mengundang kita membaca bersama dari Injil Lukas pasal yang ke-13. Injil Lukas pasal yang ke-13 saudara. Kita akan memperhatikan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Jika saudara sudah mendapatkan, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang sudah memperhatikan firman Tuhan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, saya teringat waktu saya kelas 6 SD. Saya gini-gini pernah 6 SD, saudara. Ya. Mama saya itu pernah pulang ke rumah lalu memasak satu jenis obat Chinese. Saudara ya, saya ingat namanya itu Dianji, kira-kira gitu ya, yang mama-mama mungkin tahu ya. Kata orang kalau minum obat itu anaknya yang laki-laki itu bisa tinggi, tumbuh lebih tinggi begitu loh. Jadi mama saya beli obat itu terus masak, lama masaknya saudara. Terus dapat kira-kira 1 rantang begitu loh, ya warnanya hitam. Saudara, obat itu
Pahitnya luar biasa. Saking pahitnya sampai sekarang pun ngomong ini rasa pahit tuh saudara. Ya, itu trauma mungkin ya. Tapi saya memperhatikan mama itu susah payah masaknya, ya. Bagian waktu panjang masak, terus jadi obat itu. Jadi sebagai anak yang baik saya minum, ya, walaupun pahit, saudara kan ya. Saya minum sampai habis. Nah, saya nggak tahu apa gara-gara minum itu saya segini, saudara. Tapi hari itu saya minum nggak tanya-tanya, ya, maksudnya saya nggak ada kepikiran apa-apa, saya minum aja. Nah, saudara, ceritanya kira-kira beberapa tahun kemudian saya baru mikir-mikir sendiri ya. Saya mikir begini, kalau andai kata umpama jikalau ya. Hari itu waktu saya kelas 6 SD itu mama saya itu nggak bingung ya, punya anak yang segitu saja misalnya ya. Dia nggak bingung, dia nggak pusing, dia juga nggak cariin obat, nggak bikinin, saudara. Saya kira saya juga nggak akan bingung, saudara. Saya hari itu kelas 6 SD biasa-biasa saja ya. Ya karena disuruh bahkan saya minum, tapi saya nggak bingung. Saya baik-baik saja. Tetapi saya bayangkan andai kata umpama jikalau mama saya itu waktu kelas 6 SD itu belum bingung. Terus saya naik SMP kelas 1 misalnya. SMP kelas 2, SMP kelas 3. Saya pikir waktu saya masuk SMA, ya. Waktu saya masih SMA, masuk SMA. Terus mama saya itu belum bingung, belum cari obat, belum bikin obat. Saya kok mikir-mikir waktu itu, mama saya belum bingung, saya akan bingung sendiri. Saya akan heran waktu saya lihat teman-teman laki-laki saya misalnya ya. Kok tinggi-tinggi gitu. Mulai ada kumisnya, sininya ada ini ya. Terus suaranya, wih kok tinggi-tinggi ya. Saya bayangkan kalau hari itu mama saya belum bingung, saya yang akan bingung. Saya akan tanya-tanya kenapa ya. Saya kok segitu-segitu saja. Terus saya SMA 2, SMA 3, masuk kuliah apa lagi? Hari itu mama saya nggak stres, saya yang stres. Heran ya, kenapa ya? Gua kok segini-segini saja. Saudara, orang itu bisa resah, gelisah, khawatir, takut ketika anaknya tidak bertumbuh secara jasmani. Suatu kali seorang rekan cerita, dia punya anak yang punya keterlambatan dalam berpikir, saudara. Sehingga anaknya itu waktu kira-kira umur 10 tahun, itu pikirannya itu kira-kira masih kayak anak umur 5 tahun gitu loh. Sudah ngerti gak ya? Itu maksudnya gak mengalami perkembangan bagaimana. Jadi ada keterlambatan, like 5 years delay gitu. Nah setelah dia mengatakan, wah waktu dia tahu itu sangat stres sekali. Cari cara bagaimana menolong, bagaimana membuat bahkan hari di mana anaknya itu pulang sekolah, pertama kali sadar begitu ya, maksudnya pertama kali merasakan itu di kelas, anak itu nangis di hadapan dia berkata, "Pak, kenapa ya kok lain sama teman-teman yang lain?" Dia bilang dia sedih sekali. Saudara, orang bisa begitu resah, bisa begitu gelisah, bisa begitu khawatir ketika tidak mengalami pertumbuhan secara fisik maupun secara pikiran. Tetapi saya mau bertanya, berapa banyak orang Kristen yang khawatir, yang gelisah, yang resah ketika yang gak bertumbuh secara spiritual, secara rohani. Gitu-gitu saja. Bertahun-tahun sudah menjadi Kristen, tapi cuman gitu-gitu saja. Sifat-sifat buruknya yang lama tetap saja ada. Tidak ada kerajinan, tidak ada yang dia lakukan, tidak ada yang lebih baik yang dia lakukan. Tapi dia gak bingung, gak khawatir. Dia tiap minggu datang ke gereja, cuman gitu aja. Pemahamannya tentang firman juga gak tahu, gak ngerti. Tetapi biasa saja. Gak cari hamba Tuhan misalnya pendeta, penginjil, majelis, pengurus. Kenapa ya? Kok saya kok gini-gini saja? Saudara, saya khawatir berapa banyak hari ini orang yang mengaku diri Kristen tidak mengalami pertumbuhan itu, tapi biasa-biasa saja. Saudara, pertumbuhan rohani itu hal yang penting. Dan salah satu ciri, saudaraku, pertumbuhan rohani itu adalah kehidupan yang berbuah. Seperti tema kita hari ini, berbuah di dalam anugerah. Berbuah itu adalah tanda pertumbuhan seseorang Kristen. Ketika ia adalah seorang Kristen yang bertumbuh, dia akan menghasilkan buah, saudara.
Dan berbuah itu adalah sebuah ciri yang sangat ditekankan di dalam firman Tuhan. Kalau saudara misalnya membaca Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 20, saudaraku, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, dari buahnya engkau akan tahu dia itu murid yang sejati atau bukan. Saudara, buah itu bukan menunjukkan orang Kristen ini baik, orang Kristen ini capuk tuh. Bukan. Tetapi menunjukkan orang Kristen itu sejati atau enggak. Bedanya itu bukan lumayan. Sama ya bagus lah. Ini banyak buah, bagus. Yang ini capuk tuh lah. No. Yesus mengatakan dari buahnya engkau akan tahu dia asli apa enggak. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan tidak mungkin buah yang baik itu dihasilkan dari pohon yang tidak baik. Tidak mungkin. Tidak mungkin buah yang tidak baik itu muncul dari pohon yang baik. No. Kalau dia tidak berbuah, something is wrong with the tree. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbuah di dalam anugerah adalah tema yang sangat penting sekali. Itu sebabnya hari ini kita diajak untuk belajar bersama tentang tema ini, saudara. Hari itu, saudaraku, Tuhan Yesus menegaskan pentingnya berbuah di dalam anugerah melalui perumpamaan yang dia sampaikan. Nah, saudara, kita bertanya kenapa ya Tuhan Yesus kok tiba-tiba ngomong hal ini. Kalau saudara membaca dari ayat 6 misalnya ya, dikatakan demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan. Jadi sepertinya dengan perikop sebelumnya punya hubungan, saudara. Perikop sebelumnya itu bercerita tentang ada orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus melaporkan sebuah peristiwa yang baru terjadi di pelataran Bait Allah. Mereka menceritakan peristiwa itu kepada Tuhan Yesus. Lalu kalau saudara memperhatikan di ayat yang kedua, Tuhan Yesus itu menceritakan apa yang menjadi persoalan. So, rupanya hari itu ada beberapa orang Galilea yang dihukum mati oleh Pilatus. Lalu rupanya peristiwa itu, saudaraku, peristiwanya tentu tragis karena di hadapan banyak orang saudara menyaksikannya. Hari itu orang Yahudi itu punya pikiran begini loh, saudara. Kalau ada seseorang yang menerima sesuatu yang celaka atau sesuatu tragedi, itu adalah karena dosa besar yang dilakukannya. Semakin celakanya itu tragis, semakin menunjukkan dia punya dosa itu besar, serius gitu. Kalau saudara ingat di Yohanes pasal 9, murid-murid Tuhan Yesus pun pernah bertanya ketika tahu ada orang yang buta sejak lahir. Mereka bertanya, ini yang salah siapa? Dosa siapa? Dosa dia atau orang tuanya? Karena pikiran mereka, gak mungkin orang itu lahir kok buta. Kalau gak salahnya papa mamanya, salah dia, dosa dia. Kira-kira itu cara pikirnya. Tuhan Yesus mengkoreksi pikiran yang keliru itu. Tuhan Yesus ingin mengatakan, no, itu bukan karena dosa personal. Bencana, tragedi, masalah dalam kehidupan manusia, itu memang ada karena dosa, tapi bukan dosa personal, tapi dosa dunia ini yang sudah jatuh di dalam dosa. Ketika dunia ini sudah jatuh di dalam dosa, bencana itu muncul. Tuhan sendiri sudah mengatakan kalau engkau memakan buah itu, engkau akan mati. Akan muncul bencana itu dalam kehidupanmu. Akan muncul penderitaan itu. Akan muncul pergumulan itu. Ya, lalu manusia jatuh dalam dosa. Sehingga hidup kita, siapapun juga kita, baik tidak baik, kita akan mengalami itu, saudara. Sebagai akibat dari dunia yang jatuh dalam dosa. Jadi kalau ada orang yang misalnya mengalami pergumulan, penderitaan, bukan artinya dia ada dosa. Kalau terus masih ada, berarti dosanya belum diakui. No, tidak ada hubungannya. Tetapi karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa, kita mengalaminya. Yesus ingin mengkoreksi pikiran mereka. No. Perhatikan ayat 3, Tuhan terus memberikan jawaban mengapa, apa yang harus menjadi respon. Saudara, dia mengatakan tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi Tuhan Yesus ingin mengajarkan semua kita akan menghadapi kebinasaan. Semua kita akan menghadapi pergumulan itu. Satu yang perlu bertobat. Apa yang dimaksud dengan bertobat? 2 kali sudah diulang di ayat yang kelima, sudah dia ulang lagi karena Tuhan Yesus kemudian memberikan contoh tentang peristiwa yang lain yang terjadi di kolam Siloam.
Hari itu rupanya ada 18 orang yang tertimpa sama bangunan kolam di dekat kolam Siloam itu yang ambruk, lalu mengenai mereka. Orang juga punya pikiran, wah ini pasti ada dosa dan sebagainya. Yesus ingin mengkoreksi itu. No. Semua kita akan menghadapi permasalahan itu. Pergumulan. Kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi bertobat. Nah, saudara, apa maksudnya bertobat? Disitulah Yesus kemudian menyampaikan perumpamaan ini. Hidup yang bertobat adalah hidup yang menghasilkan buah. Yesus kemudian memberikan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah ini. Pagi ini saya mengajak kita melihat sedikitnya melalui perumpamaan ada 2 alasan penting yang Yesus katakan saudaraku tentang hidup yang berbuah di dalam anugerah. Yang mengingatkan kita akan pentingnya kita memperhatikan buah yang kita hasilkan dalam hidup Kristen ini. Ada 2 alasan mengapa hidup Kristen itu harus berbuah. Mari saya mengajak kita memperhatikan baik-baik. Waktu kita memperhatikannya saudara, saya tidak ingin kita mengevaluasi orang lain. Oh iya, ini orang belum berbuah, yang itu belum berbuah, yang itu buah tapi dikit, yang itu buah tapi sepet. Itu buah. Jangan evaluasi orang lain, kita evaluasi diri. Saya sebagai orang Kristen, sudahkah hidupku itu berbuah? Amin. Mari kita lihat apa 2 alasan ini, saudara. Yang pertama, saudara, yang pertama kita melihat bahwa berbuah dalam anugerah itu terkait sekali dengan tujuan hidup yang Tuhan inginkan. Tujuan hidup yang Tuhan inginkan. Saudara, kalau memperhatikan perumpamaan ini 3 kali sedikitnya dalam perikop ini ditekankan bahwa berbuah itu hubungannya dengan tujuan. Paling enggak dalam cerita ini tujuan dari pemilik kebun itu. Lihat saudara ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Ia, maksudnya pemilik kebun itu, datang untuk mencari buah. Dia datang ke taman itu, ke kebun itu, bukan mau jalan-jalan. Dia datang ke kebun itu, bukan cuma mau lihat-lihat. Dia datang ke kebun itu ada tujuannya. Dan dikatakan tujuannya adalah mencari buah. Mencari buah itu adalah tujuan. Dia ingin memperhatikan adakah buah dari pohon ara yang dibiarkannya, atau yang diizinkannya tumbuh di kebun anggurnya. Pemilik kebun itu yang punya. Dia punya tujuan. Apa yang dia izinkan, apa yang dia biarkan ada di sana. Dan dia menginginkannya. Itu yang diinginkannya, itu kehendaknya. Saudara, tujuan itu berbicara soal apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan oleh yang empunya kita, empunya kehidupan itu. Yaitu dia yang menciptakannya. Perhatikan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 bahkan dikatakan di sana, sudah 3 tahun aku datang sekali lagi untuk mencari buah. Bukan sekali dia datang. Sudah 3 tahun ia datang. Dan datang itu sekali lagi bukan jalan-jalan, bukan preksa-preksa. Tapi dikatakan dia mencari buah. Ada tujuannya. Buah itu adalah tujuan yang dicari oleh pemilik kebun itu. Sekali lagi dia mengizinkan pohon itu tumbuh di sana. Dia 3 tahun, bahkan saudara menurut seorang penafsir mengatakan total waktu itu yang diperlukan itu kurang lebih 6 tahun. Karena pohon ara itu kan perlu awalnya ditanam, terus kira-kira 3 tahun bertumbuh jadi pohon, baru kemudian bisa hasilkan buah. Nah dia mencari buah itu 3 tahun. Jadi kira-kira 6 tahun total. Dia datang terus ke taman itu. Sekali lagi bukan main-main, ada tujuannya. Bukan iseng-iseng, ada tujuannya. Dan tujuannya adalah mencari buah. Ketiga, ayat yang ke-9. Jadi waktu pemilik ini berkata tebang, lalu pengurus kebun anggur itu mengatakan boleh gak kasih waktu lagi. Nah perhatikan ayat yang ke-9, pengurus kebun itu mengatakan demikian. Mungkin tahun depan ia berbuah. Saudara, pengurus kebun itu mengatakan boleh gak kasih waktu. Saya mau gali lubang di sekitar pohon itu. Saya mau kasih pupuk yang banyak. Mungkin tahun depan. Tujuannya
Gali lubang, kasih pupuk, tujuannya mungkin tahun depan ia berbuah. Saudara, berbuah itu adalah tujuan. Pemilik kebun itu mencari buah. Pengurus kebun itu mau mengusahakan yang terbaik supaya dia menghasilkan buah. Dan itu tujuannya. Ketika kita membaca perumpamaan, ada pengulangan itu menunjukkan penegasan yang kuat. Keberadaan pohon itu diizinkan Tuhan dengan tujuan. Saudaraku, Tuhan itu beranugerah. Memang tanpa syarat. Tetapi anugerah Tuhan itu bukan tanpa tujuan. Tuhan memberikannya dengan tujuan. Memang tadi dikatakan saudara, tak peduli masa lalu. Dia tetap memilihku. Tapi gak berhenti toh. Lagunya gak sampai sana toh. Nah kita tapi senangnya yang itu. Pokoknya Tuhan tak peduli masa laluku. Ya saya ini dulu siapapun Tuhan senang sama saya. Hen ke ai. Modelmu ke ai ya. No, ada lanjutannya lagunya kan. Ubahkanku, kan gitu. Jadi karya yang indah. Ada tujuannya. Tuhan memilih saudara dan saya. Ada tujuannya. Banyak orang yang berpikir tujuan hidup Kristen itu masuk surga. Kalau ditanya kenapa kamu percaya Tuhan? Supaya saya masuk surga. Saya sering mengatakan saudara, kalau tujuannya kita percaya Tuhan itu supaya masuk surga, maka hari paling baik kita masuk surga itu adalah hari di mana kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Betul gak saudara? Hari itu kita paling bagus, paling suci, paling bersih. Jadi hari itu waktu kita percaya itu loh, saya mau percaya Tuhan, kita nangis kan. Wah, dibasuh bersih semua. Nah itu hari paling bagus kita masuk surga. Putih bersih, cocok ketemu Tuhan. Tapi kan enggak tuh saudara. Setelah kita bertobat, kita terima Tuhan, kita masih bangun lagi besoknya. Kita masih hidup lagi, bahkan sampai sekarang bertahun, belasan, puluhan tahun kemudian. Kenapa ya? Kok Tuhan biarkan saya atau izinkan saya terus menjalani ini yang namanya hidup Kristen. Saudara, karena Tuhan ingin, tujuannya very clear, supaya kita berbuah, menghasilkan buah. Ada orang lain yang mengatakan, saya itu diberkati Tuhan karena Tuhan sayang saya. Orang Kristen itu banyak GR. Tuhan tuh sayang sama saya. Saya diberkati Tuhan. Saya sakit Tuhan sembuhkan. Itu bisnis saya ada masalah Tuhan beresin. Sekarang lancar lagi. Wah puji Tuhan sayang sama saya. Saudara, tentu saja Tuhan sayang saya. Tentu saja Tuhan sayang kita. Tetapi pada waktu kita sembuh dari sakit, pada waktu kita lancar usahanya, itu bukan sekedar berbicara Tuhan sayang kepada saya. Karena Tuhan juga sayang kepada mereka yang sakit dan belum sembuh. Tuhan juga sayang kepada mereka yang di tengah pergumulan, bahkan ekonomi. Tuhan juga sayang kepada mereka. Kalau kita diberi sembuh, kalau kita diberikan apa yang kita kerjakan itu diberikan kelancaran, karena ada tujuannya saudara. Pertanyaannya, sudahkah kita mencari tujuan itu? Sudahkah kita mengerjakannya? Jangan sibuk cuma wah puji Tuhan, Tuhan baik sama saya, tapi tidak melakukan apa-apa. Ada orang yang Tuhan lewatkan dari sebuah kecelakaan besar. Terus dia bersaksi, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya gak kena kecelakaan itu. Padahal kalau saya naik pesawat itu saya akan celaka. Tetapi Tuhan baik sama saya, Tuhan sayang sama saya. Dalam hati saya berdoa, apakah Tuhan gak sayang sama yang ada di pesawat itu yang meninggal? Apa Tuhan kurang sayang? Lebih sayang yang selamat, gak sayang yang meninggal? Saya tanya sama sebelah saya, orang yang bersaksi itu, karena kesaksiannya direkam. Saya tanya, orang itu sekarang di mana? Apa bedanya dia setelah lewat dari musibah itu? Apa bedanya dia yang sekarang dengan yang dulu? Sudahkah dia sekarang lebih mencari tujuan Tuhan? Adakah dia sekarang lebih serius berbuah, mempersembahkan buah kepada Tuhan?
Saudara, berbicara soal berbuah sebagai tujuan hidup itu ada dua hal penting di dalam Alkitab yang ditekankan. Yang pertama, saudara, yang Tuhan inginkan itu bukan sekedar berbuah, tetapi berbuah lebat. Bukan cuman berbuah. Pak Irwan ini dari tadi ngomongin buah-buah. Saya sudah berbuah 1. Lumayan 1. Saudara, Yohanes pasal 15 ayat 8 saya bacakan. Tuhan Yesus mengatakan, ini kalimat Tuhan Yesus di malam terakhir sebelum dia ditangkap terus kemudian disalibkan. Setelah perjamuan itu dia ajak muridnya ke Taman Getsemani. Dalam perjalanan itu Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin saudara dan saya menghasilkan buah yang banyak. Setiap orang punya buahnya masing-masing yang Tuhan percayakan dengan karunia-karunia yang Tuhan sudah sediakan. Tapi Tuhan ingin kita menghasilkan buah yang banyak. Bahkan Tuhan mengatakan dengan demikian mereka adalah murid-muridku. Murid Kristus yang sejati adalah murid Kristus yang menghasilkan buah. Murid Kristus yang terus datang kepada Tuhan mengatakan, apa ya Tuhan di dalam diriku yang tidak berkenan. Tolong Tuhan bersihkan aku supaya aku menghasilkan banyak buah. Supaya aku boleh menjadi berkat bagi suamiku, bagi istriku, bagi anakku, bagi orang tuaku, bagi tetanggaku, bagi orang-orang semua yang di sekitarku. Aku mau berbuah banyak. Punyakah kita semangat itu, saudara? Saya khawatir banyak orang Kristen jadi Kristen, datang ke gereja, pelayanan, bahkan bukan mau menghasilkan buah, cari buah. Ada orang pindah gereja katanya saya tidak berdapat buah di dalam gereja itu. Saya tidak dapat berkat, cuma cari berkat. Kita diberikan kesempatan Tuhan untuk menghasilkan buah. Tapi kita sibuk cuma mau cari buah. Saudara, bukan hanya berbuah lebat. Kalau saudara membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-5, saya kok percaya pernah sampaikan itu juga di dalam kesempatan khotbah di gereja ini. Yesaya pasal 5 itu berbicara tentang kebun anggur Tuhan. Tuhan mengatakan Israel engkau itu seperti the Lord's vineyard. Kebun anggur Tuhan. Dia mengusahakan yang terbaik untuk kebun anggurnya itu. Satu saja tujuannya, supaya kebun anggur itu menghasilkan buah anggur yang baik. Ayat 4 saya bacakan, dia mengatakan lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Saudara, apa itu buah anggur yang asam? Buah anggur yang asam itu adalah buah anggur yang dicicipi karena asam terus kemudian dilepehkan keluar itu. Itu buah anggur yang asam. Pemilik kebun anggur itu menginginkan, dia mengusahakan yang terbaik, mengairi kebun anggurnya itu, mengerjakan tanahnya, menyiapkan pupuknya, menjaganya dengan luar biasa, supaya dihasilkan buah anggur yang baik. Tuhan dengan geram mengatakan, tapi mengapa pohon atau kebun anggurku itu hanya menghasilkan buah anggur yang asam? Adililah antara aku dan kebun anggurku itu, kata Tuhan. Apakah lagi yang harus aku lakukan? Yang belum aku lakukan. Aku menginginkan mereka menghasilkan buah anggur yang baik. Mengapa mereka menghasilkan buah anggur yang asam? Buah anggur yang baik adalah buah anggur yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pemilik kebun anggur itu. Sudahkah saudara dan saya mempersembahkannya? Surah ayat 7 itu saya kira sangat kuat sekali. Ayat 7 mengatakan demikian. Saya bacakan bagian terakhir. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jadi pohon itu dikatakan untuk apa dia tinggal di tanah ini? Untuk percuma. Percuma itu nol. Kita paling tidak suka percuma, bukan? Kalau cuma-cuma kita suka. Percuma tidak ada yang suka. Nol. Sudah kerja keras tapi percuma. Tuhan memberikan tujuan tapi nggak kita capai, percuma.
Terjemahan yang lain bahkan mengatakan, saudaraku, terjemahan ayat ini mengatakan keberadaan dari pohon itu merugikan tanah itu, merugikan orang lain. Jadi ketika dia nggak berbuah, padahal sang pemilik itu sudah mengizinkan dia, membiarkan dia tinggal di situ, bertumbuh di situ, tapi dia nggak menghasilkan buah, dia tuh merugikan tanah itu, merugikan yang punya. Apa yang dipakainya itu, tanah itu bisa dipakai sama yang lain. Dia tidak menghasilkan buah seperti yang diinginkan oleh pemilik kebun anggur itu. Saudara dikasih Tuhan, mari hari ini kita periksa diri kita. Tuhan sudah beranugerah, ada tujuannya, ada maksudnya. Hari ini dia kasih kita kesehatan. Hari ini dia berikan usaha kita boleh berjalan. Hari ini dia berikan kita apa yang kita miliki. Mari kita tanya, apa yang kau inginkan Tuhan? Supaya aku boleh mempersembahkan buah seperti yang Tuhan inginkan. Yang kedua, saudara, alasan mengapa berbuah itu sangat penting dan Tuhan tekankan. Bukan cuma karena berhubungan dengan tujuan hidup, tetapi yang kedua juga berhubungan dengan kesempatan hidup, saudara. Kesempatan hidup. Hal kedua yang ditekankan dalam perikop ini bukan hanya soal berbuah sebagai tujuan, tapi juga berbuah sebagai sebuah kesempatan. And here we are talking about, kita berbicara soal anugerah Tuhan itu. Ayat 7 sekali lagi saudara, mari kita lihat. Dikatakan demikian, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Sudah 3 tahun. Artinya saya sudah kasih kesempatan. 3 tahun. Tahun pertama 3 tahun itu kira-kira kan 1000 hari lah. Katakanlah kan dia 3 tahun berarti bukan tiap tahun datang kan. 3 tahun bisa tiap hari datang juga. Dia periksa ada buah enggak di pohon ara ini. Itu dikasih kesempatan. Kesempatan pertama, tahun pertama datang kok enggak ada. Datang lagi enggak ada, datang lagi enggak ada. Tahun kedua belum ada. Tahun ketiga itu namanya kesempatan kan. Kalau tadi saya katakan kemungkinan 6 tahun, saudaraku, dia sudah berharap di tahun keempat itu akan menghasilkan, tapi enggak. Saudara, itu yang namanya kesempatan yang Tuhan berikan. Pemilik itu sudah 3 tahun memberi kesempatan. Ayat 8, saudara. Pengurus kebun anggur itu mengatakan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Nah, ini kalau main bola namanya injury times. Boleh gak ada perpanjangan waktu? Boleh gak kasih tambahan kesempatan? Kasihan. Boleh gak tambah lagi lah? Saya tahu, saudara, tambahan itu maksudnya kesempatannya sudah cukup sebenarnya. Bukan gak cukup. Sudah 3 tahun kasih kesempatan. I know it's enough. Tapi boleh gak tambah lagi lah? Embo. Orang Jawa Timur suka embo. Boleh gak embo 1 tahun lagi? Boleh kasih tambah kesempatan gak? Kasih lagi kesempatan. Siapa tahu dia bisa berbuah. Saudara, ayat 9, pengurus itu mengatakan mungkin tahun depan. Bukan cuma kesempatan waktu, tetapi aku akan mengusahakan yang terbaik, akan menggali lubang, akan memberi pupuk. Aku akan melakukan the best. Kesempatan itu. So dalam kesempatan itu bahkan banyak yang diberikan. Kita memang tidak tahu apakah setelah perumpamaan ini nanti nggak dilanjutkan sama Tuhan Yesus kayak kasih lemparkan perumpamaan terus semua jawab sendiri-sendiri masing-masing. Kita nggak tahu kan ya akhirnya bagaimana. Dan memang tujuannya bukan supaya ada akhirnya kan. Memberikan satu teguran kepada yang mendengar. Tapi sekali lagi saudaraku, pengulangan dalam perumpamaan ini sangat penting. Tuhan mengulang-ulang arti tujuan tadi di bagian pertama, tapi di bagian kedua juga tentang kesempatan. Sudah diberikan kesempatan untuk berbuah, tetapi tidak dihiraukan. Saudara, anugerah itu adalah sebuah waktu yang khusus. Artinya waktu khusus itu Tuhan mau supaya di dalam waktu yang khusus ini dilakukan sesuatu yang khusus. Itulah yang Tuhan inginkan. Pasti waktu itu akan berlalu. Suatu hari akan selesai kesempatan itu.
Itu sebabnya kalau saudara membaca Efesus pasal yang kelima, surah ayat yang ke-16, Paulus mengatakan demikian, pergunakanlah waktu yang ada. Yang dipakai di sana waktu itu adalah kairos, kesempatan itu. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Kenapa hari-hari itu dikatakan jahat, saudara? Karena yang namanya hari-hari atau waktu itu selalu berjalannya ke depan. Gak pernah bisa diulang. Nah, manusia memang dari dulu pengen kalau bisa waktu diulang. Makanya ada film Time Machine. Terus apalah, pokoknya kalau bisa diulangi. Tapi gak pernah waktu itu bisa diulang. Berjalan terus ke depan. Bukan cuma berjalan ke depan, saudaraku, waktu itu suatu kali ketika ia terus berjalan ke depan, suatu kali akan berhenti. Dan masalahnya, tidak ada yang tahu waktu kita itu berhentinya kapan. Ada yang panjangan, ada yang pendekan. Itu sebabnya disebut hari-hari itu jahat. Ketika dia berhenti, ketika dia berjalan maju, waktu itu paling tidak ada perasaan. Waktu tidak akan karena dia susah, dia jalan lebih cepat. No. Karena dia seneng, dia jalan lebih lambat. No. Dia jalannya terus konsisten, tiap hari begitu. Dan akan berhenti. Dan waktu diberhenti kita gak bisa bilang stop. Jangan dulu, belum siap. No. Dia tidak ada perasaan, dia berhenti aja. Itu sebabnya disebut hari-hari ini jahat. Karena itu kesimpulannya, pergunakanlah kesempatan yang ada. Saudara, di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 lebih jelas lagi Paulus kemudian mengatakan, lakukanlah perbuatan baik selagi ada kesempatan. Apa artinya selagi? Selagi itu artinya nanti sudah gak ada lagi. Ya sekarang masih ada, pergunakan waktunya untuk berbuat baik kepada semua orang, khususnya kepada saudara seiman, kata Paulus. Karena akan hilang waktu itu, akan habis, dan kita harus mempertanggungjawabkan kesempatan itu di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Allah, kita itu panjang sabar. Dan kesabaran Tuhan itu adalah kesempatan yang hari ini diberikan Tuhan itu akan berlalu. Di dalam Galatia pasal yang ke-6 ini, Paulus itu memakai perumpamaan tentang menabur dan menuai. Paulus mengatakan apa yang kita tabur, itu pasti kita tuai. Kesempatan hidup itu adalah kesempatan menabur. Suatu hari akan tiba waktunya kita tidak mungkin nabur lagi. Tapi kita harus menuai apa yang kita tabur. Pertanyaannya, siapkah kita menuai apa yang kita tabur? Kalau kita itu menghamburkan uang, paling banter kita itu kehabisan uang. Uang habis bisa cari lagi. Tapi kalau kita menghamburkan kesempatan, yang hilang itu adalah bagian dari hidup kita. Yang tidak bisa kita cari lagi. Saudara, kita sudah 3 tahun melalui pandemi. Hari ini pun belum selesai amat. Ada naik lagi, ada berita macam-macam lagi dan seterusnya. Saya sering berkata, mengajak gereja, teman-teman semua berefleksi. 3 tahun pandemi ini, apa yang sudah kita kerjakan? Dan setelah 3 tahun pandemi ini, apa bedanya kita sebelum dan sesudah pandemi? Kalau gereja kita ini sama persis sebelum dan sesudah pandemi, terus kita puas, kita itu ada masalah, saudara. Karena saya tidak percaya Tuhan mengizinkan kita melalui pandemi hanya untuk kita kembali lagi ke titik nol. Tidak mungkin. Kita itu berhutang terhadap saudara-saudari kita yang harus mengakhiri hidupnya di masa pandemi. Kalau saudara dan saya tidak punya satu kerinduan besar untuk menghasilkan buah seperti yang Tuhan inginkan dalam kesempatan yang Tuhan beri, kita salah besar, saudaraku. Kita harus dengan serius bertanya, kenapa Tuhan? Engkau izinkan aku boleh melalui pandemi ini. Apa yang Tuhan mau? Dengan serius sekarang aku mau kerjakannya. Supaya suatu hari kelak saya sungguh boleh mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Kita bukan disuruh back to zero. Kita harus berubah. Kita harus melihat peluang, kesempatan apa yang Tuhan
munculkan, yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah pandemi seperti hari ini. Sudahkah hidup kita itu berbuah dalam anugerah? Saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan kesaksian, saudara. Kesaksian ini tentang mama saya. Ya, mama saya yang tadi bikinin obat waktu saya masih kecil itu. Mama saya itu. Setahun 2015, mama saya itu divonis dokter terkena cancer. Cancernya itu di usus besar. Sebenarnya tahun itu saya sudah ada rencana untuk studi lanjut. Tapi karena mama terus mendadak sakit, kami tunda kepergian ke studi lanjut. Terus saudara, dia harus menjalani 2 kali operasi. Operasi pertama itu mesti lubangin ini bagian sini untuk ususnya itu kayak ditampung apa yang dia cerna itu di dalam satu kayak kantong plastik gitu loh. Nah kira-kira dia pakai itu beberapa bulan, jadi harus operasi 2 kali. Yang kedua nanti disambung lagi, begitu. Itu sangat tidak mudah dan sangat tidak nyaman dan sangat berat. Terus dia harus radiasi, dia tidak perlu kemo tapi dia harus jalani radiasi beberapa lama. Nah saudara, dia di tengah-tengah sakit, terus saya mendampingi operasi dan sebagainya. Setelah selesai semua, dia dinyatakan bersih. Dan dia begitu selesai itu mengatakan, kamu harus studi, ya, utamakan pekerjaan Tuhan katanya. Dia mendorong saya terus studi, walaupun saya khawatir dia karena lemah, walaupun setelah melalui itu walaupun dibilang bersih tapi lemah, badannya tidak seperti dulu lagi. Tapi dia terus dorong studi lah, supaya pekerjaan Tuhan boleh dikerjakan dengan lebih baik. Saudara, waktu saya studi tahun kedua, tahun 2019 awal, adik saya telepon lagi. Dia bilang, ini mama kansernya relapse lagi, muncul lagi. Dan dokter bilang harus operasi lagi. Oh saya waktu dibilang begitu lemes juga ya. Operasi lagi, wow gitu. Nah saudara, saya waktu itu baru mulai semester yang keempat. Jadi saya masih ada banyak tanggungan, PR dan sebagainya saya mesti kerjakan. Saya bilang saya belum bisa pulang, saya usaha kerjakan lebih cepat. Itu paper-paper, tugas-tugas saya supaya bisa pulang temani mama. Ya Tuhan baik, Tuhan kasih saya kekuatan, hikmat, saya bisa selesaikan terus saya bisa pulang. Saya temani dia 1 bulan, ya pulang Indonesia menemani dia. Nah saudara yang dikasih Tuhan, waktu saya percaya Tuhan, mama saya itu belum percaya Tuhan. Saya orang pertama di keluarga percaya itu. Saya doa buat orang tua, buat adik-adik saya boleh percaya Tuhan. Tapi lama sekali. Nah mama saya itu kira-kira 10 tahun kemudian setelah saya percaya baru dia mau sungguh-sungguh percaya. Tapi setelah dia percaya Tuhan, dia sangat semangat, saudara. Dia rajin sekali. Dia ikut acara-acara yang melayani, dia pokoknya apa yang dia bisa lah. Dia tentu terbatas karena dia juga baru bertobat, tapi dia semangat sekali. Nah waktu itu tahun 2019 itu, saya bilang sama Tuhan, kalau boleh saya pulang, saya mau kuatkan imannya. Dia mungkin ini terakhir kali saya ketemu, saya mesti kuatkan dia supaya dia siap dan seterusnya. Jadi saya pulang itu, saya nemeni dia tidur sama dia, nemeni dia. Saudara, beratnya waktu itu, berat badannya itu waktu itu kira-kira 15 kilo. Saudara tahu gak itu orang sudah dewasa, ini tinggal tulang balut sama kulit, sedih sekali. Saya temani dia, saya maksudnya mau hibur dia, mau kuatkan dia. Tapi saya yang dikuatkan. Dia terus cerita tentang pekerjaan Tuhan, terus dia operasi. Saya sempat temani dia operasi, saudara, 1 bulan itu. Di tengah-tengah kelemahannya, saudara bisa bayangkan betapa kecilnya dia dan betapa lemahnya dia. Tapi dia terus pengen melayani, tidak bisa ke gereja. Hari itu tidak ada online kayak hari ini. Jadi dia putar-putar YouTube, rekaman khotbah yang lama-lama itu. Dia putar-putar, dia dengar itu. Terus dia tuh rekam nyanyi sendiri terus, dia suka nyanyi. Suaranya tidak merdu-merdu amat, saudara, ya. Tapi dia suka rekam lagu, nyanyi lagu rohani. Terus dia kirim ke temannya, ke saudara, ke saya juga. Ini dia bilang ini Johan Fuing, buat kabar Injil dia tidak bisa pergi, dia kirim lagu. Dia baca ayat, suka Mandarin, dia baca, terus dia kirim. Dia bahkan rekam dia pengakuan iman itu loh.
pengakuan iman rasuli. Dia rekam, terus dia kirim. Dia bilang dia mau melayani. Selama 1 bulan itu bahkan saya menyaksikan sendiri bagaimana dia menantang papa saya untuk percaya Tuhan. Papa saya juga selama saya injili, saya doa, dia mau terima Tuhan. Tapi dia datang gereja, tapi dia tidak sungguh-sungguh, tidak seperti mama saya yang berapi-api. Jadi waktu sakit itu dia tantang papa saya, bilang begini, ya yuk suami saya dulu, orang tua saya nasihati, nanti menikah ikut suami. Jadi saya sudah ikut yuk puluhan tahun, dia bilang. Tapi nanti ini saya meninggal, tolong jangan sembayangi saya katanya. Karena saya Kristen. Saya pulang ke surga. Saya harap you yang ikut saya. Percaya Tuhan, nanti kita ketemu di surga katanya. Papa saya waktu diomongin diam saja. Papa saya itu tahanan rencui itu ya, maksudnya itu laki-laki lebih unggul, lebih utama. Dia diam saja, tidak ngomong apa-apa. Tapi beberapa hari kemudian mama bilang saya, puji Tuhan, papa mau ikut mama katanya. Saya belajar banyak dari mama saya. Tuhan kasih umurnya tidak terlalu panjang. Tapi dia tidak ada satu detik pun sia-siakan untuk menghasilkan buah bagi Tuhan. Dia terus ngomong sama saya, cukung wesoe. Pekerjaan Tuhan harus taruh nomor 1. Dia yang berdoa buat saya. Dia menjadi teladan saya. Hidup ini adalah kesempatan, saudaraku. Umur berapapun kita, keadaan apapun kita, kalau Tuhan masih berikan kita hari, itu adalah sebuah kesempatan untuk kita berbuat sesuatu bagi komunitas kita, bagi gereja kita, bagi pekerjaan Tuhan. Jangan bilang tapi saya tidak punya apa-apa. Saudara punya yang paling penting, yaitu saudara punya Tuhan. Jangan bilang tidak ada yang saya bisa bagikan. Karena kita punya Tuhan yang kaya. Yang tentu saja harus kita bagikan kepada siapa saja yang belum kenal Tuhan. Mari saudara, Tuhan memberikan kita masuk tahun ini. Tuhan punya rencana, punya tujuan. Dan Tuhan memberikan saudara dan saya kesempatan. Mari kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ini adalah anugerah Tuhan bagi kami. Kami ada sebagaimana kami ada bukan karena kami lebih sehat, bukan karena kami lebih baik, bukan karena kami lebih kuat, bukan karena kami lebih kaya. Tetapi karena Tuhan mau kami berbagian di dalam rencana Tuhan. Tuhan menganugerahkan kesempatan supaya kami boleh berbuah bagi Tuhan. Karena itu jangan kami sia-siakan kesempatan. Jangan kami hamburkan kesempatan. Tapi kami mau serius ya Tuhan. Apa yang kami bisa, kami mau persembahkan buat Tuhan. Pakai kami Tuhan. Tangan kami, kaki kami, mulut kami, telinga kami, mata kami. Buat Tuhan. Menghasilkan buah bagi Tuhan. Berkati jemaatmu, berkati gerejamu masing-masing dengan pergumulannya. Tetapi di dalam keadaan apapun, Engkau menginginkan mereka boleh bersandar kepada Tuhan dan berbuah bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati saudara.